Oh itu, ya. Ini lagi dikit memang namanya. Iya. Terus ini Dia ada kali di bawah. ya memang dia sampelnya dikit karena kan ekstrak ya. Ini Oh. Sampel ekstraksi, sampel ekstraksi di atas. Oh di bawah ya. Oke. Ini ada data, ini ada instrumen itu untuk kontrol semuanya. Ini kita kontrol. Terus di sini ada data yang tadi kita connect dulu dengan connect. Setelah itu lampu UV-nya kita harus nyalakan. Bisa dari sini UV lamp, atau dari UV. Nanti ada videonya juga tutor, ada manualnya juga ada. Jadi kita buat semudah mungkin, ibaratnya tanpa adanya pendampingan, customer diharapin bisa lihat. Kalau udah diklik, memang dia lama nyala. Oh. Jadi biarin aja. Kalau sudah, kita harus melakukan namanya proses booking. Nah, yang bisa diganti kan ada A, B, C, D. Kalau A nggak bisa diganti, supaya dia 100%, kita harus mulai dengan B. B ini apa? Selang kasih berat. Oh, selang kasih Jadi berat. sebelum running itu ada istilahnya namanya proses purging. Ada purging. Dan mau purging itu mengkondisikan selang semua sampai masuk sistem sudah terisi dengan fase gerak yang kita inginkan. Jadi purgingnya satu-satu. Ini saya A dulu, saya kan cuma pakai A dan B, berarti nanti A dan B aja yang purging. Purging. Ini ada purging di delivery factor to your system, ensure the tube knob valve is open to protect you. Jadi kita harus ada buka. Yang dibuka. Ada yang kuning-kuning nih, penguncinya. Kayak keras kita buka dulu. Baru kita execute. Oh itu dibuka Ya. dulu baru di Execute. Nah, yang ngalir nanti ke situ. nah, ini tinggal tunggu sampai selesai regulasi. Nah, ngalirnya ke sini nih selanjutnya. Ngalir, nah itu ngalir. Oh iya. Dia buang dulu, mengkondisikan dulu. Yang dipakai itu adalah apa itu? Saya pakai metanol sama air. Metanol. Berarti nanti yang tadi B itu adalah Ini B ini metanol, ini B ini metanol. metanol 100%. Sama mana ya? Ini selang A, ini sama jadi air. Oh belum saya tulis di air 100%. Ya. Airnya ini pakai Biasanya ganti saya beri terus biasanya jadi 100. Jadi semua HPS prosesnya seperti ini. Purging dulu. Kalau GC enak, taruh sampel, panasin kolom, panasin detektor, jalan. Kalau ini harus dipurging dulu. itu dia untuk kondisikan apanya? Supaya dari sini Itu memang benar-benar isi, ngalir ya? sama nggak ada bubble. Nggak ada Kalau bubble ya? nanti pasti kemudiannya jelek. Saya anggap aja udah selesai. Lagi purging sesuai dengan persentase fase gerak yang akan digunakan. Nah, metode saya tuh Nah itu di mana? Itu di metode itu. Maksudnya kita tahu kita settingnya di sini gimana? Nah, kayak tadi. Biasanya kita pakai asetonitril Nah, ini kayak saya kan pakai metanol air 60, 40 air 60, metanol 40. Airnya kan di A, di sini 40 jadi 40. Jadi nanti jadi 40. Jadilah A nih, air 60, B-nya 40. Oh, C dengan D itu nggak berubah. C dengan D itu apa? C dengan D ini saya kan cuma pakai A dan B. Oh ya, kalau misalnya ada tiga berarti A, B, C, D. LUN gitu ya, campuran Nah. LUN berarti di Betul.
harus 100%, B 100%, C semua D. Kalau mau 4 selang, habis itu persentasenya Tapi disesuaikan. yang di sini C itu apa mas? Asetonitril Di atau? sini C itu aseton. Oh Saya buat aseton, kalkulasi. D asetonitril. D-nya nggak ada, kosong. Baru asetonitrilnya di mana? Nggak saya isi, biarin aja disimpan dulu. Oh, tapi nanti misalnya kita perlu berarti bisa dipakai di D. Iya. Atau dia masih kosong nggak? Ah, masih kosong ya. Boleh, sebenarnya boleh gonta-ganti Bu. Misalnya Oh, dari gitu. air nanti ke ini yang itu proses purging. Yang penting kita tahu bahwa A itu isinya air gitu ya. Jangan Ya. sampai begini. Selangnya terhubung dengan selang dan botol. Kalau sudah, nah sebenarnya ini ada namanya pre dan post. Jadi sebelum kita melakukan pembacaan, kita harus melakukan conditioning column. Conditioning column itu lama sekali. Jadi ini kita tutup setelah putih terakhir tadi kita tutup. Pokoknya tutup rapatnya tangan kita aja lah, tangan kiri. Kanan tadi. Kanan ya. Nanti saya kasih tanda supaya dia hanya 1 kali putaran cukup. Gitu. Kalau sudah, jalurnya kita isi nanti. Saya kan 0,6, jadi saya cuma 0,6. Nah, proses ini itu membutuhkan waktu sekitar sebenarnya 1 jam. 1 jam baru kita boleh running. Nah, ini sambil nunggu dia jalan dari dia lagi conditioning dirinya dia sendiri ya. Pressernya itu sudah tertentu atau kita setting? Nggak bisa, ini masih HPLC. Tapi nanti kalau yang kolom U HPLC biasanya ini apa namanya? Nah, kalau kayak hijau ini berarti udah standby. Standby ini udah intinya nyala. Hijau ini enggak, ini juga belum. Karena kita belum nyalain suhu oven, nanti dia otomatis lampunya DC. Kalau sudah kayak gini kita balik ke data. Nah ini kan yang tadi sekuen, kita belum buat metode yang kita akan gunakan. Oke. Untuk menentuinya ini posisi. R ini warna red. A itu yang di sini. A 1, 2, 3. Nah misalnya saya keluarin 1 ya. Satu itu coba. Ini saya ambil. Hilang. Harusnya ini ada barcode-nya, jadi nanti dia nge-scan barcode. Nah ya, yang scan di minimarket yang merah-merah itu. Oh itu dia. Oh iya hilang dari sini ya. Nah, itu hilang. Nah kita tahu dia sampel kita ada di mana itu? Ya kan tadi kan kita udah taruh ada warnanya, ini ada kodenya green. Ini ada green. Ini green. Kan nggak ada kosongnya. Iya. Terus yang G ini green, di sana nanti ada G, terus A1, A2, A3 dan D1, D1. Posisinya sembarang atau gimana? Taruhnya sembarang nggak apa-apa. Nanti di situ tinggal diatur. Kalau mau diurut dia bagus dari sini. Sesuai ini, jadi supaya pengatur di sana. Kalau muter bisa pencet ini. Kan sampel saya di A1 kan. Saya taruh ini dulu. Lalu A1 saya Ini kembali. mas maksud saya ini posisi bisa kebalik ini kah atau dia harus ininya di depan? Ini yang A di atas. Ini kan ada A, B, C, D, E. Oh di bagian Dalam. Ya, Oh. dimasuk di paling duluan. paling duluan. Oh oke. Terus tadi itu mas coba lihat. A1. Oh nanti dia ini baca di situ. Kita yang isi. Oh kita yang isi. Berarti kita yang tahu posisinya di mana. posisinya. Ini Oh oke. R itu nih red. Oh, R1, ya. Ini posisinya tadi. R1. Hmm. Ini A2, A3. Nah, ini saya kasih nama kasih password. Kita unknown kan, yang otomatis unknown. Di sini ada beberapa, ada blanco, cek standar, kalibrasi standar. Ini untuk biasa pakai standar, lakukan standar. Terus kalau sudah ini RA1 ini ada instrumen metode yang kita harus gunakan. Ini cari di literatur. Buat create instrumen method, begini HPLC nya next.
Runtime itu lamanya analisa. Nah, ini saya isi alir. Saya isi Dia pakai bahasa Indonesia apa bahasa Inggris? bebas. Oh begitu. Kan ini sesuai kita. Mau diganti water ini. Maksudnya iya siapa tahu dia. Oh itu kan kita yang Kita yang jelas ketik dia sendiri. membacanya kok apa botol A gitu ya. Botol A kita punya ini water, baby. Next. Nah ini untuk ngatur yang tadi persentase laju alur ini harus di-remove dulu. Ini mau equation. Jadi flow-nya 0,6. Nah, di bawahnya juga ini juga. Terus karena ini kan ada A kan, A itu nanti pengurangan dari B, C, D. Jadi saya punya ini kan 40, ini juga saya 40, jadi kayak gini. Ini namanya isokratik dari awal sampai akhir sama. Tapi kalau yang kayak ini saya isi misalnya ditutup, nah dia agak naik, nah, ini namanya gradient. Ada metode yang gradient sama. Ya cukup ini next. Ini Sebentar mas, sebentar. Tadi itu 40% B ya, ya. karena A-nya berarti sudah jelas 60 hanya ya. dikurangi dari ini. Oh iya. Kayaknya non nggak usah faktor next. Kalau pakai kolom ini ada temperatur kontrol sampler untuk ini. Tingkat sampler biasanya ya kalau mau pakai boleh kita tinggal centang ya mungkin suhu 20 supaya samplernya dingin. Ini kolom chamber nih temperatur setting for kolom compartment. Kolom compartment itu ini. Saya punya metode nggak pakai ini sih, mana saja. Ini saya punya metode 272 panjang gelombang. Tadi kan dibutuhkan 2 berapa? 254. Nah, nanti settingnya di sini. 254. Next. Nah, ini kan belum ada data. Jadi nanti kalau besok kita nguji kita injek dulu baru bisa pisahin. Ini kayak gini saya juga nggak ada data nih. Jadi saya nggak tahu kalau yang ini udah next aja sekarang. Itu collection period itu 30 apa itu? Ini 30 detik 30 detik. ya maksimum 3 kolom. Terus yang ini unlimited. Nah ini udah default, ini biarin aja. Kita nggak tahu soalnya kita belum tahu kan ya. Nah, ini rangkuman dari yang kita buat tadi. Ini ada pump, ada sampler, ada kolom oven. Bisa juga setting dari sini kalau mau dikasih kolom suhu boleh. Ini suhu 25 boleh. Ini force air